Dana Cita adalah anak perusahaan Erudify yang bergerak di bidang keuangan digital dan berbasis di Singapura. Erudify memiliki dua anak perusahaan, yaitu Dana Cita yang berada di Indonesia dan Bukas di Filipina. Beroperasi sejak tahun 2018, Dana Cita mengaku memiliki 148 mitra lembaga pendidikan. Kerjasama gencar dilakukan sejak tahun 2021. Tidak hanya di ITB, kampus negeri Universitas Padjadjaran ternyata juga menggandeng Dana Cita untuk pembayaran UKT. Humas Universitas mengaku kerjasama bermula saat pandemi COVID melanda tahun 2021 silam. Namun saat ini sudah tidak ada kerjasama lagi. Itu kerjasama sebenarnya sudah tidak ada karena itu berlangsung tahun 2021 pada saat rame-ramenya COVID ya, dan Unpad sedang mencari banyak alternatif untuk membantu mahasiswanya yang terdampak begitu, dan Fakultas Kedokteran Gigi kebetulan mendapatkan proposal dari Dana Cita dan setelah diverifikasi, dicek, dievaluasi aman gitu ya, akhirnya dibuatlah kontrak tapi hanya 1 tahun waktu itu. Jadi selesai mulai 6 Oktober 2021 dan selesai 6 Oktober 2022. Jadi sekarang udah nggak ada lagi gitu. Kepala Komunikasi Publik Unpad menjelaskan, UKT menjadi sumber pendanaan yang cukup penting bagi kampusnya. Sebab kampus negeri kini tidak bisa bergantung sepenuhnya dari APBN. UKT harus diakui sampai sekarang masih mendominasi biaya operasional Unpad ya. Walaupun sebagai PTNBH kita juga dituntut untuk melakukan usaha-usaha lain untuk menutupi masalah finansial, dan alhamdulillah Unpad juga sekarang sudah punya beberapa badan usaha untuk bisa menutup itu. Tapi sampai saat ini memang dominannya masih dari UKT. Kampus negeri yang juga bekerja sama dengan Dana Cita adalah Universitas Gadjah Mada. Pihak rektorat mengaku sedang menginvestigasi kerjasama yang dijalin sejak tahun 2021 tersebut. Mau diperbaiki, dibenahi, bahwa kita harus merespon tentang kecenderungan image yang negatif terhadap pinjol. Saya adalah orang yang nggak setuju, gitu. Tapi itu peristiwa kerjasama yang udah lama, pernah ya 2022 ya, maka itu akan dievaluasi dan sebagainya. Dan menurut saya UGM akan berusaha untuk membuat skema-skema bantuan kredit yang dilakukan oleh UGM sendiri. Di Jakarta juga ada Universitas Paramadina yang juga bekerja sama dengan Dana Cita. Pihak kampus mengaku mereka sudah menjajaki profil Dana Cita sebelum teken kontrak kerjasama. Karena Dana Cita itu sudah menjadi mitra resmi dari OJK, berarti kan segala peraturan yang dimiliki oleh Dana Cita itu merujuk pada peraturan pemerintah, di mana saya meyakini jika sudah sesuai dengan OJK berarti pemerintah sudah melindungi masyarakat dong dengan regulasi yang ada. Dari berbagai pilihan pembayaran UKT atau BPP, di sini ada salah satunya pendanaan melalui Dana Cita. Dan jika kita klik, langsung muncul laman promosi dari Dana Cita tersebut. Nah, sekarang saya akan mencoba simulasi pembayaran UKT di ITB melalui Dana Cita. Di sini saya akan menggunakan UKT dari mahasiswa jalur reguler, yaitu sebesar Rp12.500.000. Nah, jika saya ingin membayar selama 12 bulan, maka saya harus membayar sebesar Rp1,29 juta per bulan. Dengan total pembayarannya itu mencapai Rp15,5 juta. Dan di sini biaya bulanan platform atau beban bunganya itu sebesar 1,75%. Dari sini dilihat bahwa biaya bulanan platform atau beban bunganya ini dibilang cukup besar karena hampir mencapai 2%. Dan memang wajar saja jika platform Dana Cita ini mendapat penolakan dari mahasiswa. Anehnya,
Meskipun berwujud platform pinjaman berbasis teknologi informasi atau online, namun pihak Dana Cita menolak disebut sebagai pinjaman online. Dana Cita menyebut lembaganya sudah mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Itu sebabnya tidak ada yang salah dengan kerjasama pendanaan pendidikan tersebut. Misi utama kami adalah tentunya bagaimana kami bisa membantu pelajar dan orang tua mendapatkan akses pendidikan yang lebih terjangkau. Saya rasa itu adalah cita-cita kami semenjak berdiri dan tidak tergoyahkan sampai sekarang. 100% pembiayaan yang kami proses dan kami ajukan adalah pembiayaan untuk biaya pendidikan. Jadi 100% kami akan pakai ini untuk membayar tagihan biaya pendidikan. Faktanya, Otoritas Jasa Keuangan akhirnya memanggil dan memeriksa pihak Dana Cita. Hasil pemeriksaan menyebut penetapan bunga cicilan Dana Cita tidak menyalahi ketentuan. Meski begitu, OJK meminta mahasiswa mempertimbangkan faktor resiko yang akan muncul dari pinjaman tersebut. Peer-to-peer lending atau pinjol itu harus diperhatikan dulu resikonya. Apakah kira-kira saya bisa bayar? Nah, kalau tidak bisa bayar, bisa jadi nanti ketika dia mahasiswa misalnya lulus, dia di OJK checkingnya atau sekarang istilahnya slicknya itu jelek, dan banyak pemberi kerja yang tidak mau calon pegawainya itu slicknya jelek, dan ini akan kebawa raport merah ini sampai kemana-mana dan itu berisiko terhadap yang bersangkutan. Oleh karena itu pihak universitas manapun harus mencari yang terbaik. Mahasiswa bayar UKT bisa tepat waktu ataupun mungkin terlambat tetapi membayar dengan baik, tetapi carilah PUJK dan silakan shopping around yang kira-kira paling ringan buat mahasiswa. Tolong diperhatikan dengan baik karena jangan sampai malu di rame dibicarakan padahal sebenarnya bisa dicarikan yang lebih menarik buat mahasiswa. Merdeka belajar semestinya tidak cuma soal kurikulum. Merdeka belajar harus diwujudkan dengan pemerataan akses pendidikan tinggi bagi seluruh anak-anak negeri. Pemerintah harus membuka mata dengan fakta biaya pendidikan tinggi yang makin mahal dan tidak terjangkau. Jangan sampai mahasiswa sekolah tinggi putus kuliah gara-gara tercekik angsuran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.